Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat dan sukses selalu ya. Amin. Ilmuwan pertama yang akan kita bahas adalah Jabir bin Hayyan. Ia bernama Abu Musa Jabir bin Hayyan bin Abdullah al-Azdi. Ia berasal dari kabilah Yaman yang sebagiannya hijrah ke Kufah setelah robohnya bendungan Ma'arib. Dia adalah perintis dan peletak batu pertama ilmu kimia. Abdul Halim Muntasir menegaskan bahwa usaha Jabir dalam bidang penelitian kimia bukan didasarkan pada sihir dan jampi-jampi, melainkan didasarkan pada metode ilmiah yang benar. Mari kita lihat penemuan ilmiah Jabir bin Hayyan. Yang pertama, di bidang ilmu kimia, Jabir menemukan sebagian alat penyajian bahan-bahan kimia dan mencampurnya dengan peralatan yang lain, diantaranya dari kaca dan logam. Kemudian dia berhasil memadukan asam hidrolik, senyawa garam dengan asam netrik. Campuran yang dihasilkan dari pemaduan ini dikenal dengan nama air emas atau air raksa. Cara pemaduan berikutnya adalah dengan meneteskan campuran garam makanan, klorid sodium, dan kaca biru atau kaca siprus. Jabir menyifati zat asam ini sebagai air keras karena ia dapat mencairkan logam. Kemudian dia mengetahui zat asam organik kolik, limonik, dan tatrik. Dia juga berhasil memadukan soda yang dibakar, hidroksida sodium, dengan didihan soda, karbonat sodium, dan kalsium oksida. Soda yang dibakar merupakan bahan pokok dalam proses pencampuran bahan kimia. Dia berhasil memadukan antara nitrat perak dan karbon timah. Dia juga berhasil memisahkan arsenik dan sulfit arsenik dan memisahkan antimoni, yaitu logam keputih-putihan yang rapuh, untuk membuat obat pengeras campuran logam dari sulfat antimoni. Dia mampu membedakan antara zat asam dengan alkalis. Dia mengatakan bahwa keduanya dapat saling berinteraksi untuk membuat garam. Kemudian Jabir mampu membedakan antara pemisahan yang sebenarnya yang terjadi akibat pencairan penuh dari baja di dalam air dan pemisahan bergantung yang terjadi akibat menyebarnya partikel-partikel baja di dalam air. Pemisahan ini dilakukan dengan cara menyaring. Kemudian memurnikan emas dan hubungannya dengan batu permata. Mari kita lihat juga penemuan di bidang industri kimia. Jabir menemukan beberapa cara efektif untuk memurnikan logam dan mencampur baja untuk keperluan industri serta menjaga besi dari karat. Kemudian dia merumuskan cara pembuatan tinta dari sulfit besi yang dicampur emas sehingga bisa mengganti air emas yang mahal harganya untuk membuat tulisan dari tinta emas. Jabir mampu merumuskan cara-cara istimewa dalam mewarnai kulit, membuat pernis, mengeraskan kain tenun, mengecat rambut, dan lainnya dari berbagai keperluan sehari-hari yang menggunakan bahan-bahan kimia. Mari kita lihat pula karya Jabir bin Hayyan. Jabir menulis sebanyak 500 makalah dalam bidang kimia, juga menulis buku-buku kedokteran, matematika, filsafat, logika, dan puisi. Muhammad bin Sa'id As-Sarqasti yang dikenal dengan Ibnu al-Musyab, dia menegaskan bahwa dia melihat buku yang dikarang Jabir di Mesir tentang astrolab, yaitu tentang ilmu astronomi untuk mengukur ketinggian benda-benda langit guna mengetahui waktu yang tidak ada bandingannya. Jabir juga memiliki makalah-makalah tentang cermin. Mari kita lihat di antara karya-karya beliau sebagai berikut. Yang pertama, Al-Khawas Al-Kabir, merupakan buku paling terkenal dan manuskripnya masih tersimpan di Museum Inggris. Kemudian kitab As-Sab'in dan kitab Ar-Rahmah, keduanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad pertengahan. 3. Al-Jamal Al-Ishrun yang meliputi 20 makalah tentang kimia. Kemudian buku Al-Ahjar, manuskripnya tersimpan di Perpustakaan Nasional Paris. Kemudian Asrarul Kimia, kemudian Usulul Kimia, dan dalam bahasa Latin dia juga memiliki banyak buku yang sudah tidak diketahui asal-usulnya sebagai karya peradaban Islam, seperti buku Al-Bahthu Anil Kamal, Summa Perfection, kitab Al-Ahdi, dan kitab Al-Atun. Kebohongan yang dituduhkan kepada Jabir.
Sebagian orang mengklaim bahwa Jabir adalah orang Yunani dan memeluk agama Islam. Yang benar adalah Jabir asli orang Arab dan nasabnya dari kabilah Al-Azdiyah, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Seorang ilmuwan Prancis, Batelot, tahun 1828 sampai dengan 1907 Masehi mengingkari semua buku Jabir dalam bahasa Latin, bukanlah tulisannya. Dia mengklaim bahwa ada ilmuwan lain yang menulis dan memakai nama Jabir karena popularitasnya. Klaim serupa juga kembali dilontarkan oleh seorang orientalis Cekoslovakia, Paul Krus, 1904-1944 Masehi. Krus mempelajari buku-buku yang ditulis oleh Jabir. Kemudian dia memperkenalkan diri kepada dunia pada tahun 1930 Masehi. Pada waktu itu usianya baru 27 tahun dengan menulis tesis yang berjudul Tahattum Usurah Jabir bin Hayyan, hancurnya legenda Jabir bin Hayyan. Dalam tesis itu dia mengklaim bahwa karangan-karangan yang menggunakan nama Jabir sebenarnya ditulis oleh jemaat Ismailiyah. Tetapi terbitnya buku kitab As-Saba'in yang asli dan berbahasa Arab cukup memberikan bantahan terhadap isu ini. Kemudian setelah itu datang Holim Yard, seorang orientalis yang sadar menepis keraguan itu dan membenarkan Jabir bin Hayyan. Bagaimana komentar para ilmuwan tentang Jabir bin Hayyan? M.M. Syarif berkata, peneliti besar pertama dalam ilmu kimia adalah Jabir bin Hayyan. Buku-bukunya ketika diterbitkan telah mencapai puncak kejayaannya dan pada abad ke-14 menjadi sumber rujukan terpenting dalam ilmu kimia serta sangat berpengaruh baik di timur maupun di barat. Inilah yang membuat Jabir dikenal sebagai perintis ilmu kimia dan mengembangkannya dari segi teori dan praktik. Singer mengatakan, Jabir mendapatkan popularitas yang tiada tara di antara para ilmuwan yang hidup pada masanya dan layak untuk mendapatkan gelar Bapak Kimia. Batelot mengatakan, kontribusi Jabir dalam ilmu kimia seperti kontribusi Aristoteles dalam ilmu mantik. Dia adalah orang yang pertama kali menemukan asam sulfit. Dia juga orang pertama kali menemukan soda yang dibakar, memurnikan air emas, dan menemukan berbagai campuran kimia lainnya serta karbon potasium dan karbon sodium. Dia mempelajari unsur-unsur air raksa dan berhasil memadukannya dengan zat kimia lainnya. Batelot tetap mengatakan ini sekalipun ia tidak percaya bahwa Jabir memiliki buku-buku yang dikarang atas namanya dalam bahasa Latin. Filosof Prancis Gustave Le Bon mengatakan, buku-buku karangan Jabir terdiri dari ensiklopedia ilmiah yang berisi penemuan orang Arab dalam bidang kimia pada masanya. Buku-buku Jabir menjelaskan tentang komposisi kimiawi yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Dia adalah orang yang pertama kali menetapkan distilasi, penyulingan, kristalisasi, pencairan, dan perubahan. Penulis Mesir, Profesor Fahmi Matius Ishaq mengatakan keunggulan karya tulis Jabir dalam bidang kimia karena bersifat praktis dan melebihi teoritis. Sebab dia mengatakan orang yang membaca sesuatu tidak menguasainya kecuali apabila mempraktikannya. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silahkan subscribe, like, dan komen channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga channel ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.